Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Saudara, saya dari ketika saya doa kerahiman jam 3, saya dibisik oleh Bapak saya di dalam hati tentang satu kalimat perasaan dirinya. Saya ingin sekali membagikan apa yang saya temukan di dalam perenungan saya secara pribadi. Tentang isi hati Bapa yang begitu sangat menghancurkan hati saya secara pribadi. Karena dia juga merasakan satu perasaan yang begitu dahsyat. Kemudian dia ungkapkan kepada murid-muridnya, tapi tidak ada satupun yang mengerti. Tidak ada satupun yang bisa menangkap satu ungkapan perasaan hati daripada Bapa. Ketika dia adalah satu kondisi, satu keadaan yang benar-benar sebagai manusia, dia sangat amat membutuhkan topangan. Dia sangat amat membutuhkan satu dukungan supaya dia bisa mampu melewati apa yang sebenarnya menurut manusia begitu sukar, begitu sulit. Saya ingin mengingatkan saudara, kita orang punya Bapa itu dahsyat sekali. Kata Alkitab, dia mengosongkan diri dia, mengambil rupa seorang hamba. Dia jadi manusia sama seperti Anda dan saya. Kalau dia menjadi manusia sama seperti Anda dan saya, ketika dipukul pasti rasa sakit, amin. Ketika kena beling pasti rasa sakit, dicabik-cabik pasti rasa sakit. Artinya dia punya satu keadaan tubuh yang sama seperti Anda. Perbedaannya tubuh kita punya Bapa ini dengan tubuh Anda dan saya adalah dia mampu menaklukkan semua keinginan di dalam tubuh daging itu. Sehingga tubuh daging itu tidak mampu menguasai dia. Tetapi dia yang berbalik menguasai tubuh daging itu. Bisa nangkap sampai sini? Sedangkan kita belum mampu untuk menaklukkan kita punya daging sendiri yang penuh dengan keinginan daging, mata dan gangguan hidup. Sehingga kita di dalam masa kehidupan kita sepanjang hidup kita diberi kesempatan untuk berjuang menaklukkan seluruh keinginan di dalam diri kamu. Ada amin? Itu perbedaannya. Makanya dalam Ibrani berkata atau dalam Petrus berkata, dia adalah gambaran Adam pada mulanya. Adam pada mulanya daging itu tidak mampu menguasai Adam. Makanya disebut kematian, maut tidak dapat mampu menguasai Adam. Artinya apa? Adam itu sebenarnya tidak pernah akan bisa mengalami kematian kalau tidak jatuh dalam dosa. Jadi dosalah yang membuat manusia bisa mengalami kematian. Dosalah yang membuat manusia bisa dikuasai oleh maut. Tetapi kalau manusia tidak hidup di dalam dosa dan tidak dikuasai oleh keinginan daging, mata dan gangguan hidup dan birahi dalam diri dia, maka kematian itu tidak akan pernah berlaku atas hidup dia. Karena Adam seperti itu. Maut tidak akan berkuasa atas hidup dia. Kenapa? Adam seperti itu. Maka kamu lihat ketika Bapa kita turun sebagai manusia. Dia memberi contoh, ini tubuh yang kuinginkan seperti ini. Kata Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang pertama yang hidup. Yang kedua yang kudus. Yang ketiga yang berkenan. Tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan. Tubuh yang hidup yang seperti apa yang diinginkan oleh penciptamu. Untuk menjadi persembahan bagi dirinya. Apakah tubuhmu yang setiap hari ke gereja. Tubuhmu yang setiap hari ke persekutuan. Tetapi pikirannya cabul. Tetapi hatinya penuh dengan dendam dan amarah kepada orang lain. Bukan tubuh yang seperti itu. Tetapi tubuh yang hidup. Tubuh yang tidak mati, Kak. Tubuh yang kudus. Tubuh yang tidak bercacat celah dan tidak ada noda. Tubuh yang apa, saudaraku? Tubuh yang berkenan di hadapan Bapa yang hidup itu. Saudara perhatikan itu baik-baik. Kalau Roma 12 bilang begini, persembahkan tubuh. Kamu kejar dong apa yang diinginkan oleh pencipta. Yaitu mempersembahkan ini tubuh. Tubuh yang diinginkan, dia kasih contoh. Nih, saya adalah pencipta. Saya turun jadi manusia sama seperti lo. Tubuh yang kuinginkan untuk engkau persembahkan kepada aku adalah tubuh seperti ini. Nih, tubuh seperti aku hari ini. Tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, yang tidak bercacat celah, yang tidak ada noda sedikit pun. Ingat itu baik-baik pesan ini. Supaya kamu mengerti apa yang diinginkan penciptamu. Setuju katakan amin. Itu gambaran singkat tentang keberadaan Bapa saya. Saya ingin bawa kamu satu perasaan sebagai manusia 100%. Dia juga pasti mengalami yang namanya kepedihan.
sedih. Kamu pasti pernah mendengar cerita kalau kamu biasa ke sekolah minggu ataupun juga di pemuda Anda masing-masing. Pasti Anda sering dengar cerita tentang Yesus untuk apa? Membersihkan atau menyucikan bait Allah. Dia membongkar semuanya. Apa? Ada kalimat apa situ? Dia marah. Kenapa? Rumahnya yang harus menjadi tempat untuk menyembah Bapa yang kudus dan yang benar. Tetapi menjadi sarang penyamun. Dia marah. Berarti dia punya perasaan seperti Anda. Yang melihat ketidakadilan, yang melihat ketidakbenaran, dia menjadi sesuatu yang membangkitkan amarah di dalam diri dia. Ya, katakan sebelah kiri kananmu, 11-12 dengan Anda lah, 1, 2, 3. Hanya kalau kita ini marah langsung buat dosa, tapi dia marah bertindak untuk menegakkan yang benar. Setuju, katakan amin. Kalau kita marahnya apa? Kasih tahu, kau tuh marah buat dosa, 1, 2, 3, bertobat. Makanya Alkitab bilang apa? Marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai lu tidur dengan amarah, tidur dengan dengki, tidur dengan jengkel, tidur dengan emosi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu mati tidak masuk surga. Ya toh pas marah tidur, pas lagi marah-marah langsung tidur, tidak ada pemberesan. Besok pagi lu sudah bangun-bangun. Lu kemana coba saya tanya? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Artinya begini teman. Kondisi Bapak gini, saya ingin cerita kamu ini menggambarkan posisi kita pun Bapak itu manusia, iya manusia. Dia juga punya satu perasaan yang ingin didengar. Dia juga ingin ada satu waktu di mana lu ngerti apa yang saya ngomong. Saya percaya kok ketika kamu membangun sebuah hubungan di antara sesama kamu, ya kan? Ketika lu menyampaikan sesuatu pasti kamu ingin orang itu mengerti apa yang kamu bicarakan. Tapi kalau orang itu lu ngomong terus menerus, sonde mengerti, coba lihat sebelah kiri kanan. Apa komen Anda? Apa perasaan Anda? Mau marah, tidak marah, mau jengkel, tidak jengkel, ini kawan, ini orang dekat. Hei, omong ulang-ulang tapi tidak tahu mengerti. Buat lagi kesalahan yang sama, besok buat lagi, omong lagi, buat lagi. Coba Anda pikir pakai otak. Apa tindakan Anda, apa yang Anda pikirkan dalam hati dan pikiran Anda ketika menghadapi teman model begitu. Pasti bilang gini, persetan. Lu mau jadi apa Farek? Nanti kita akan lihat bagaimana perasaan itu juga sama di dalam kehidupan Bapak kita yang hidup itu. Luar biasa. Artinya apa? Ada hal-hal yang betul-betul semua perasaan Bapak saya itu diungkapkan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang sedang dia sampaikan, apa yang dia sedang ungkapkan, supaya ini orang-orang ngerti. Minggu lalu saya ngomong tentang berdoa dan berjaga-jaga. Tapi seminggu ini saya terus terngiang di kepala saya. Tadi sampai puncaknya dalam doa saya. Saya bilang, Bapak, saya nangis, saya bilang, aduh ampuni saya Bapak. Sering saya belum bisa mengerti perasaan Bapak. Saya masih lebih mengikuti keinginan saya daripada saya ngerti perasaan Bapak. Tapi saya tidak mau mengulang kesalahan murid-murid. Saya mau Bapak ngomong apa saya ngerti dan saya lakukan. Supaya saya tetap berkenan di hadapan Bapak. Nah itu ketika dalam perenungan ada komitmen. Ketika dalam doa ada komitmen yang keluar. Ada satu perasaan yang saya ungkapkan di hadapan Bapak saya. Sehingga ingin saya bagikan ini buat teman-teman semua di sini. Buat saudara semua supaya Anda bisa nangkap. Ternyata Bapak juga ingin dimengerti. Dalam posisi itu dia ingin lu sama-sama dengan saya merasakan apa yang saya rasa. Seperti dikatakan di dalam Matius 26 yang kamu baca kemarin. Ada satu kata bilang begini. Mau mati rasanya. Coba kita buka dulu saudaraku. Matius 26 ayat yang ke-37 sampai 38 Kak. Ada satu perasaan yang diungkapkan ini bahasa yang membuat saya sedih sekali. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-38. Demikian sabda Bapa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Lihat, dia beritahu pada murid-muridnya, hatiku terlalu sedih, mau mati rasanya. Ini murid-murid bukannya ngerti perasaan gurunya, perasaan penciptanya. Mereka tahu ini siapa. Tinggallah di situ. Dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka kata Alkitab, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini. Kakak, ini saya baca biasa saja. Tapi sebenarnya dalam kondisi yang sebenarnya, itu pasti dengan kayak orang bilang mau tercekik leher di sini. Hati kan sesak nih Kak. Kamu pernah lihat kan orang yang punya hati yang sesak, kamu pernah rasakan? Mau omong tuh kayak kemana begitu. Gitu. Kamu bisa menggambarkanlah dengan imajinasi kamu. Hati ini sesak. Hati ini susah. Hati ini sedih sekali. Mau mati rasanya. Artinya itu beban terlalu amat berat kakak. Kenapa dia kasih tahu dia punya murid-murid? Coba saya tanya Anda. Kenapa dia beritahu? Supaya murid-murid mengerti perasaannya dia. Supaya semua orang yang mendengar berita itu mengerti dia punya perasaan. Beta ini sakit. Mau mati rasanya. Lu mengerti kau sonde beta punya perasaan. Tidak ada satupun yang respon kakak. Buktinya apa? Mereka tidur semua. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang berjaga-jaga. Mereka lebih mementingkan mereka punya ngantuk, mereka punya diri. Padahal Bapak sudah bilang, mau mati rasanya. Hati ini pedih, hati ini hancur. Mana ada yang mau perhatikan sama Bapak? Gak ada Kak. Coba Anda pikir, ada seorang sahabat yang tiap hari dengan Anda. Kemudian dia bilang, beta hati hancur Kak. Saya percaya kamu akan bilang begini, kenapa? Kenapa hati hancur teman? Kenapa? Ini manusia dong, tidak ada yang respon. Tidak ada yang ada timbal balik begitu. Itu yang buat saya sedih sekali tadi. Bapak, tidak adakah yang bilang begini Bapak? Kenapa guru sedih? Kenapa guru sedih? Tidak ada Victor. Makanya kamu harus ingat, Bapak saya berjalan sendiri seorang diri kakak ke Golgota. Tidak ada satupun yang menumpang Bapak saya. Makanya kalau kamu semua berkata bahwa kamu menerima pengampunan itu dengan cuma-cuma, dan kamu punya kehidupan kekristenannya kayak anjing, kayak binatang, saya mau bilang sama kamu, memang kita brengsek betul-betul. Kenapa kita tidak ngerti perasaan Bapak saya. Dan dia berjuang sedemikian rupa sampai ke Golgota. Seperti apa kita punya Bapak dibuat. Seperti binatang. Ditarik, dicabik, dicambuk sedemikian rupa. Dia berteriak, menangis. Pasti sakitlah kakak, dipukul, dicambuk. Semuanya terkelupas. Habis itu kita bilang saya Kristen, saya percaya pasti saya selamat. Lu seenak perutnya kamu dan otaknya kamu berpikir. Yang penting percaya pasti masuk surga. Tidak segampang itu kakak. Ada harga yang lu harus bayar. Lihat perjuangan Bapak kita. Setuju katakan amin. Lihat pengorbanan kita orang punya Bapak. Jangan hanya lihat pengampunannya. Jangan lihat hanya hasil produk dari salib itu. Yaitu pengampunan yang kau terima ketika lu percaya sama dia. Jangan hanya lihat itu. Tapi lihat perjuangannya. Prosesnya untuk lahirnya sebuah pengampunan bagi setiap kamu yang percaya sama dia. Supaya kamu dan saya jangan jadi orang brengsek. Jangan jadi orang Kristen brengsek semua. Tidak peduli dengan perasaan Bapak saya. Kamu terus minta, Bapak mengerti, Allah peduli. Tapi kamu tidak pernah mengerti perasaan pencipta kita. Astaga. Dia ngomong sudah sedih, pedih hati ini, susah hati ini, rasanya mau mati. Tidakkah ada satu orang pun yang merespon? Bapak saya punya perasaan. Semuanya sibuk dengan urusannya. Semuanya mau ambil bagiannya di dunia ini. Tidak ada satupun yang merespon Bapak saya. Nangis saya. Bapak saya tidak ngerti. Mau gila rasanya saya. Saudara gila ya Bapak saya. Dia Bapak loh. Kemudian dia jadi manusia. Dalam satu kondisi yang begitu dahsyat. Amat sangat. Bisa kok lu berdoa dan beta?
Bukan dia tidak sanggup, Kak. Tapi ini dia sebagai manusia, Kak. Dia butuh ada satu, ya sama-sama lu terus bikin apa-apa, lu berdoa dan beta sah. Karena ini sudah menjadi bagian saya. Karena ini sudah menjadi rancanganku dari awal. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melewati ini, hanya cuma aku. Jadi lu cukup ada dengan gua. Lu cukup ada dengan saya. Lu cukup berdoa di situ. Lu dengar dan respon perasaan saya. Mana ada manusia hari ini? Brengsek semua. Mau cari kerja yang lebih baik. Mau dapat uang yang lebih banyak. Mana ada yang peduli dengan bapak saya? Tidak ada. Semuanya pikir kantong, perut, otaknya yang penuh dengan uang. Bilang sebelah kiri kanan. Mau sampai kapan kau tidak mengerti perasaan bapak? Bisa nangkap sampai sini? Yang di otak mau pacaran saja. Yang di otak mau apa? Seks saja. Makanya tidak ada satu orang pun yang mengerti. Kakak, astaga. Kakak, kalau di luar semua orang tidak mengerti. Tapi kamu di sini berjuang dan berusaha menangkap ini pesan kakak. Supaya engkau keluar dari tempat ini. Engkau sampai di rumahmu masing-masing, di kamar tidurmu masing-masing. Coba engkau renungkan Bapak. Kalau murid-murid tidak respon, beta respon. Kalau murid-murid tidak mau mengerti perasaanmu, aku mau mengerti Bapak. Kalau engkau bilang cukup engkau berjaga-jaga dengan aku. Dengan doamu 1 jam saja. Kau bayangkan itu kan seolah-olah dia memohon kepada murid-murid. Bisa kau lu berdoa dan beta. Bisa kau lu di situ jaga-jaga dan beta kau. Hati ini terlalu sedih. Patah hati aku ini, hancur hati ini. Ini laki-laki 3 orang tidur kakak. Tidak ada satu hal yang mereka buat. Berjaga-jaga kah apa? Berdoa kah apa? Tidak ada. Mereka sibuk dengan urusan mereka. Mereka sibuk dengan segala hal yang menurut mereka itu baik. Dan kamu lihat kita pun Bapak. 1 kali dia datang. Berdoa, aku bisa kok berdoa. Berdoa ya. Dia pergi lagi berdoa dengan dirinya sendiri. Kemudian dia datang lagi. Hai, berdoa kok. Berjaga-jaga. Daging ini lemah. Roh memang penurut. Tapi lihat daging lemah. Lu doa. Sekarang berbeda dari perkataan. Supaya lu jangan jatuh dalam pencobaan. Lu doa. Dia pergi lagi. Dia berdoa lagi. Menguatkan dirinya. Setelah itu. Dia pergi. Dia pun perkataan subeda kakak. Bangun. Sudah tiba waktunya anak manusia akan diserahkan. Bangun sudah. Makanya mereka bangun. Lari terbirik-birik kakak. Kenapa? Sudah di depan mata. Para imam-imam kepala. Kemudian orang-orang para pasukan-pasukan daripada imam-imam kepala itu datang tuh semua tangkap sama Tuhan tuh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bapak kita itu sudah dalam keadaan seperti itu untuk dimengerti. Dia masih berjuang untuk menegur kamu dan saya. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita kak. Dia tuh sudah bicara sama kita. Dia tuh menegur kita tanpa kita sadar. Sekalipun itu kecil kak. Supaya lu tuh sadar mengerti perasaannya Bapak. Dia ingin dimengerti. Satu nilai yang ingin saya sampaikan buat teman-teman di sini. Bapak saya ingin dimengerti. Dan jangan pernah paksa kita punya Bapak untuk mengerti lu terus. Tanpa lu ngomong dia tahu lu siapa. Karena lu dan saya berasal dari dia. Setuju katakan amin. Lu dan saya bagiannya dia. Dan jangan pernah paksa dia. Lu yang harus belajar memaksakan lu punya diri untuk mengerti semua perasaan Bapak saya. Makanya dia bilang apa? Berdoa. Bicara dengan aku. Aku mau bicara dengan kamu. Aku mau mencurahkan semua isi hatiku buat elu. Makanya saya kalau sedih lihat teman-teman. Lebih suka memilih yang dunia sekalipun itu kecil kak. Wih Kak Viko tong senusa tinggal di dunia lagi. Bukan kak. Di dalam dunia ini ada prioritas dalam hidup kak. Yaitu Bapa. Setuju katakan amin. Sekalipun katong tinggal di dunia. Tapi bukan berarti katong ikuti sistem duniawi kak. Kamu harus mengerti ini hal.
Karena kamu punya satu yang disebut dengan apa? Kamu punya tanggung jawab, bertanggung jawab atas perasaan Bapak ini, Kak. Kamu bukan dipaksa ya. Memang katong harus tahu diri katong ini siapa. Setuju, katakan amin. Sederhana sehari ini. Mengerti perasaan Bapak. Jangan mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh murid-murid. Setuju, katakan amin. Kalau dia berkata bahwa aku ingin bicara, ambil waktu, duduk di ruanganmu, kemudian buka hatimu, izinkan dia bicara. Kak Victor, beta sudah punya karunia penglihatan. Tidak perlu. Saya tidak punya karunia untuk mendengar suara Bapak. Tidak perlu. Dia bicara dengan banyak hal, kakak. Lu duduk, diam, dan biarlah dia berkarya di dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Begitu, kakak. Bukan harus tunggu lu punya karunia dulu. Lu mau tidak untuk dengar suaranya, maka dia akan menyingkapkan segala sesuatunya buat kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Tidak perlu tunggu karunia. Tunggu karunia nanti sampai bengkok. Lu puasa 7 malam, 7 hari, 7 malam juga belum tentu sampai. Tambah lagi dia 40 hari, 40 malam. Lu antara dua kurus, kering, kerontang. Jalan susah ada kekuatan, mau dapat karunia. Pas mau terima lu mati. Ya toh? Pas Tuhan datang begini mau kasih karunia begini kan terlalu dahsyat. Lu so lapar. So ada tenaga. Lu pikir mau terima karunia so pakai tenaga nah. Tenaga kakak. Kasih sebelah kiri kananmu jadi pakai otak. Omong kuat pakai otak. Bisa nangkap sampai sini ya. Jadi pesan Bapak ini sambungan dari minggu lalu. Berdoa dan berjaga-jaga adalah satu ungkapan Bapak ingin berbicara dengan ketong. Tapi ketong semua masih terlalu amat sibuk dengan ketong pengurusan. Lihat saya. Seringkali Bapak mau bicara. Tapi kita masih terbuai dengan pilihan. Pas mau melangkah begini. Di depan ada pilihan. Ini atau Tuhan. Dikubur orang mati atau Tuhan. Di acara pesta teman atau Tuhan. Naik jabatan atau Tuhan. Pacar pu acara atau Tuhan. Calon mama mantu dan bapak mantu pun acara atau Tuhan. Coba. Berapa persen lu pilih Tuhan, berapa persen lu pilih katonju sekali-sekali refreshing. Refreshing hadirat Tuhan. Katonju harus pergi di sana, pergi di pantai, lele gunung. Lu pergi nonton di YouTube banyak. Katonju juga bisa bikin kemah di situ. Lu bikin TV agak besar sedikit, bikin kemah di situ. Backgroundnya gunung. Soalnya mau gunung, lu pi mana kok itu di bukit-bukit kecil di Fatokowa sana banyak. Begini kak, kalau lu bilang refreshing, menghilangkan stres, lu pergi di Gunung Fatum Nasi sana, kemudian lu turun, lu pun stres hilang, dan Fatum Nasi setelah habis lu pun stres, pergi di Fatum Nasi terus. Tapi kalau lu turun dari Soe, turun-turun datang begini, sampai di Kota Kupang, baru lu tulis di status, selamat datang di dunia tipu-tipu. Kembali kepada aktivitas semula. Buat apa? Lu harus turun dari Gunung Fatuleu itu dengan perubahan dahsyat. Amin. Semakin lu pi Fatuleu, lu turun semakin stres. Minggu depan lagi naik lagi Fatuleu. Kayaknya kekuatan gunung kurang kuat, pergi ke air. Maka lu pergi ke pantai. Lu pergi ke kolam renang, kekuatan air kurang kuat. Lu pergi ke gunung yang sedang meletus, pergi sana. Teman, jangan sampai kamu salah berkaprah. Pesta bukan menjadi satu jawaban untuk engkau hilangkan stres. Healing. Jalan-jalan, ya kan? Ya kalau ada orang yang jalan-jalannya cari-cari obat herbal. Ya itu namanya kerja, jalan, sambil kerja, begitu. Jadi dia kerja tapi jalan-jalan. Tapi menghasilkan bawa pulang obat herbal. Buat kebutuhan hidup manusia layak ramai. Tapi kalau kamu, apa coba saya tanya? Lihat gunung foto di tempat yang orang juga foto. Kamu tuh begini saya ajar kamu ya. Kalau kamu mau heboh, pergilah tempat yang belum pernah orang foto. Jadi orang akan ikut Anda itu pergi tempat yang kamu foto. Kamu akan bilang gini, itu saya duluan.
Tapi kalau orang foto di fotokopa bentuknya begini kan. Kemudian lu duduk situ depan gereja situ baru lu duduk kemudian foto. Orang semua di situ. Sekali-kali itu lu pergi di fotokopa langsung, lu foto di bawah kaki. Iya, coba lihat sebelah kiri pakai otak sedikit ya. Pergi di Fatum Nasi, berdiri di bawah itu tempat orang. Jangko Bangke bilang itu bukan alam, itu tempat orang sensor ini apa namanya? Marmer. Kemudian jadilah bentuk-bentuk seperti itu. Mau naik itu sampai di puncak sana. Ada jalannya naik, tapi kan itu ritual. Sampai di ujung sana, baru bilang gini, merdeka. Itu foto, kopi foto di Padang. Kemudian ada yang foto di itu kayu, kemudian ada kolam yang di sebelah itu. Kemudian bilang gini, wih enak sekali di sini. Hei basi. Kemudian lu pergi di, semua orang su foto. Kamu tahu tempat di Fatum Nasi yang bagus? Pergi ke atasnya lagi. Situ ada seperti namanya Gunung Teletubbies, bagus sekali. Tidak ada orang foto situ. Karena saya sudah doa keliling semua di situ. Itu area kami berdoa. Usir setan. Dan akhirnya Fatum Nasi terbuka, orang bisa lihat banyak hal di situ. Ada amin. Saya tidak ingin kamu mengerti hanya cuma dunia. Kamu hanya mau mengerti perasaan kamu. Kamu ingin damai, kamu bikin ini. Tapi kamu lupa ada satu pribadi yang memiliki perasaan yang ingin dimengerti. Yaitu Bapamu. Pulang sebentar kamu harus mulai melihat diri kamu. Sudahkah kamu mengerti, memahami perasaan Bapamu? Kalau dia ingin kamu berdoa, itu bukan untuk apa-apa Kak. Supaya kamu bisa dia sampaikan berita yang benar dari dirinya. Setuju katakan amin. Jadi ketika dia bilang begini, ayo berdoa dan berjaga-jaga. Dia ingin sampaikan sesuatu buat kamu. Kan dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya lebih dulu. Aku mau mati rasanya. Dia sudah ungkapkan itu perasaan tapi tidak respon. Dia suruh berdoa. Duduk di situ berdoa dan berjaga-jaga. Supaya lu lebih peka, ngerti. Jadi sebenarnya ada value, ada nilainya apa di situ Kak. Berdoa dan berjaga-jaga penting sekali Kakak. Supaya apa? Kau mengerti satu perasaan yang harus dimengerti. Yaitu perasaan Bapa saya mau dimengerti. Ada amin. Yang ingin dicintai, yang ingin dimiliki, yang ingin disapa, yang ingin dikasihi dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Lu temukan hanya di hadirat Bapa. Bukan di aktivitas pelayananmu. Salah. Orang pikir bukti cintanya orang adalah apa? Rajin pelayanan. Khotbah sini, khotbah sana. Bikin pujian di sini, main musik di sana. Penginjilan sana, penginjilan sini. Tapi hidup brengsek semua. Ya toh. Coba lihat sebelah kiri kan. Bertobat. Omong kuat. Karena pelayanan bukan jaminan Kak. Tapi kedekatanmu dengan Bapa. Yang membuat engkau mengerti perasaannya. Sehingga engkau punya kerinduan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Setuju katakan amin? Coba kalau kamu sudah mengerti perasaannya. Dia ingin ini. Lakukan atau tidak? Pasti lakukan. Dan itu membuat dia tersenyum. Bukan menangis lagi. Ada amin? Jadi sekarang mari. Anda pulang sebentar. Masuk di kamar Anda berdoa. Memohon ampun. Baca ini ayat lagi. Matius 26 ini kakak baca. Dari ayat yang ke 36. Sampai dengan ayat yang ke-42. Sampai habislah ayat ini. Anda pulang PR buat Anda masing-masing. Renungkanlah. Karena dia mau bicara pribadi lepas pribadi. Saya hanya menyampaikan yang awal. Kamu pulang dapatkan rema itu dari Bapa saya. Setuju katakan amin. Kamu miliki sesuatu dong. Jangan hanya cuma mau dari orang khotbah saja. Atau kamu hanya mau mendengar banyak hal saja. Tetapi kamu sendiri tidak mau mendengar langsung dari dia sumbernya. Sedangkan dia ingin bicara pribadi lepas pribadi. Setuju katakan amin. Makanya mari buka hatimu. Mari bebaskan rohmu. Mari tinggalkan semua yang lama. Mari duduk diam di sini. Bapak aku rindu. Bapak bicara sama saya. Makanya doa itu jangan terlalu banyak menyanyi. Lu menyanyi 2 jam. Lu berdoa ini sepotong. Habis itu amin. Kasih tahu sebelah kiri kan itu bukan doa. Doa itu komunikasi 2 arah kah?
Jadi ketika Bapak kamu bicara, Bapak juga harus bicara dong. Dan kamu harus dengar. Jangan lu bilang begini, Bapak engkau baik, sungguh baik, tidak ada yang seperti engkau, haleluya, amin. Amin, keluar. Kemudian lu mau doa, Bapak, ini sudah bepun jodoh ini. Beta datang bawa dia di hadapan Bapak. Bapak mengerti, Bapak peduli. Maka biar Bapak jamah dia pun hati supaya dia seirama dan beta. Oh haleluya. Ya toh, supaya dia selaras dengan beta. Supaya dia sejalan dengan beta. Supaya ketika kami dua bersama-sama dalam membangun bahtera rumah tangga. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami dua bisa mendayung ini perahu sama-sama. Ya toh? Orang dayung sama-sama itu karena satu visi. Setuju katakan amin. Coba orang dayungnya ke depan, lu satu laki-laki bilang dayung di belakang. Kapal di depan kakak, kapal tetap begini. Satu bilang di depan, tidak, satu bilang di belakang. Makanya rumah tangga berantakan. Bapak, tolong mengerti saya. Saya sudah mau ke Palang 3 semua 40 ini. Tapi belum ada yang mau dengan saya. Siapa yang datang saya bungkus Bapak kah? Habis itu lu bilang terima kasih Tuhan engkau mengerti, amin. Memang kurang ajar sekali. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tunggu dia bicara, kan lu tanya, Bapak ini jodohku, ku bawa di hadapanmu. Tunggu, dia bilang gini, oke itu aku setuju. Kan lu harus dengar, dia setuju kok sonde. Setuju katakan amin. Makanya banyak orang yang gagal dalam pernikahan, kenapa? Terlalu pakai nafsu birahina. Oh ini anak Tuhan, tiap hari ke gereja, paling banyak munafik ini anak Tuhan. Paling banyak kurang ngajar ini anak Tuhan. Tiap hari pikul Alkitab kiri kanan tapi putar balik. Lihat perempuan cantik sedikit mau rokok. Ada lagi perempuan pelayanan di gereja. Habis itu saya pernah bersaksi di sini. Laki-laki tidak pernah sonto sendiri bilang gini, beta nih heran ya beta pulaki. Beta pun cowok nih beta heran pacar ini. Dia tidak pernah rokok beta, dia tidak pernah cium beta, dia tidak pernah bikin apa-apa sama beta. Beta rasa dia homo. Nah ini perempuan gila. Orang sonderaba lu bukan senang. Lu bingung dia ini orang, pikirnya ini laki-laki homo. Kesel sebelah kiri kanan. Makanya orang munafik paling banyak di gereja. Makanya kalau pacaran, jangan langsung bilang begini. Kriteria pertama takut Tuhan, omong kosong. Kriteria kedua, dewasa dalam iman, putar balik. Kenapa? Takut Tuhannya ukurannya kamu beda dengan takut Tuhan ukurannya Bapak saya. Dewasanya kamu dengan ukuran dewasa imannya Bapak saya beda dengan kamu punya ukuran. Sehingga banyak orang tertipu dengan penampilannya. Kelihatannya dia jalannya bagus, kelihatannya dia bicaranya begitu dewasa, ternyata manipulasi semua. Ketika lu hidup bersama-sama dengan dia baru bilang begini, beta manyasal. Manyasal lu sukawi, lu berkat di gereja, sudah ada surat nikah dari apa? Dukcapil. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, nikmatilah. 1, 2, 3. Makanya Bayu, ingat ya Bayu Petan, ingat. Jangan buru-buru, setuju katakan amin. Doa itu komunikasi dua arah Kak. Bapak ini ada tawaran untuk saya jadi kepala cabang. Saya terima kosonde Bapak. Bapak bilang tidak, lu pikir Bapak terima. Saya terima, padahal tidak ini. Karena lu belum, apa Pak? Lu pikir terima. Padahal Bapak bilang tidak boleh. Tapi karena lu sudah bernafsu di otak lu pasti terima. Dan kebanyakan orang Kristen, orang percaya sama Bapak, selalu memaksa Bapak untuk menyetujui apa yang kau putuskan. Dan itu yang membuat Bapak saya kecewa Kakak. Kenapa lu tidak pernah mengerti perasaan Bapak? Bapak tuh mau ke sini Kak. Tapi lu maunya ke situ. Lu paksa Bapak ikut ini ya. Ya Bapak ikut. Itu Bapak Kak. Nanti lu sudah doa. Baru Bapak bisik. Ayo ikut aku. Ikut aku di jalan aku ya. Ikut sini aja. Itu Bapak saya. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Dia mau apa? Lakukan saja. Dia mau arahkan kamu. Lakukan saja. Kakak saya belum peka, latih dari yang kecil Kak. Contoh saya ajar kamu. Kamu jalan-jalan, tiba-tiba di hati bilang begini, doa, berhenti, doa. Biar 5 menit. Kenapa? Kamu belajar membangun satu hubungan yang baik dengan Bapak. Kenapa? Ketika dia omong kau respon. Respon yang kecil kakak lama-lama jadi besar.
Waktu dia jadi besar, kamu akan menjadi peka sekali dengan Bapa. Ketika lu duduk, dia bilang begini, doa. Langsung ketinggal apapun yang ada di situ, berdoa. Jangan dia bilang gini, berdoa Melda. Melda Netboho bilang begini, hai apa nih? Beta lagi baru pulang dari kehutanan, potong pohon kiri kanan baru. Suruh berdoa lagi. Dari kecil kak, lagi kerja-kerja main atau lagi olahraga main badminton, tag. Stop, 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 doa, doa. Stop, bukan begini, ini pas ada mau nih, mau ganda ini, mau ini apa nih. Semua mau masuk, ini pasti beta menang ini. Bisakah Anda stop? Harus bisa. Anda duduk di sudut, Anda punya tempat latihan atau bermain itu. Dan bilang, Bapak terima kasih. Aku dengar suaramu bilang stop dan berdoa. Bapak aku mengucap syukur, terima kasih Bapak, amin. Main lagi. Kalau dia bilang stop, 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 pulang, pulang. Jangan sampai lu tidak mau pulang, itu gedung pas runtuh. Ketong sentata. Itu namanya belajar peka. Jadi jangan kalau dia sudah ngomong dalam hati bilang doa, 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 bilang sabar Tuhan 5 menit saja nih. Beta lagi ada, ini tugas nih parah ini Tuhan. Mana ada tugas sampai parah. Lu ngomong-ngomong ini yang makanya lu paksa Tuhan untuk mengerti lu pun parah ini. Iya Bapak, siap Bapak, begini. Gini, kita begini Kak, saya kasih tahu rahasianya. Kita sedang melatih kita pun diri, memprioritaskan Bapak, mulai dari hal kecil Kak. Kita sedang melatih kita pun diri, untuk menaklukkan ketumpung keinginan, ditaklukkan dengan apa yang Bapak inginkan. Jadi kalau kamu sudah belajar dari yang kecil-kecil, lama-lama jadi besar Kak. Lama-lama dia bicara itu nanti audible. Sekarang itu selalu bicaranya itu di dalam hati Kak. Percaya saya. Jadi selalu bicaranya itu dalam hati dulu. Kalau lu sudah respon terus, apa yang dia bicarakan dalam hati, apa yang dia dorong terus, apa yang dia nyatakan dalam hati, lu terus respon cepat. Respon itu bukan nanti sebentar, tidak. Dia ngomong per detik, makanya disebut dengan kairos. Waktunya Bapak itu tidak bisa diulang lagi. Nanti lama baru dia akan kembali. Makanya ketika dia ngomong langsung, dia ngomong respon, itu kamu jadi. Setelah itu baru dia akan bicara audible. Audible itu begini, bicara lu dengar dengan telinga, dia di samping. Begitu, ada amin? Tapi ini dulu Kak. Makanya kenapa Bapak bilang apa? Bentuk kau punya hati, siapkan lu punya hati. Jangan lu ketika dia bilang gini, duduk, lu sonde duduk. Doa, lupa malas. Jangan pergi, lu karena emosi, nafsu, birahi, muka uang, buka jabatan, kepingin yang besar, kepingin yang benar, kepingin yang semua-muanya yang dunia tawarkan. Lu bilang, pasti, beta berjalan dengan iman. Lupu iman itu penuh nafsu. Bukan iman yang diinginkan oleh pencipta. Iman yang diinginkan Bapak menuruti apa yang dia mau. Kalau dia bilang tinggal, tinggal. Kalau dia bilang cukup, cukup. Setuju katakan amin. Kalau dia bilang sampai di sini, sampai di sini. Jangan lu paksa Bapak. Setuju katakan amin. Ada amin? Sampai di sini bisa mengerti Kak? Jadi berdoa artinya apa? Komunikasi dua arah. Jadi ketika lu sampaikan sesuatu, pujian misalnya, ucapan syukur misalnya. Engkau dapatkan apa di situ Kak? Ada something yang Bapak harus sampaikan kepada kamu. Untuk menjadi kekuatan supaya engkau bisa melangkah Kakak. Saya ini percaya. Semua kamu di sini. Ketika mau ambil keputusan kamu pasti berdoa. Dan tetapi kamu selalu memutuskan keputusan kamu sendiri. Jadi keputusan kamu dalam doa itu adalah seremonial. Supaya kelihatan Kristen, padahal munafik. Lebih baik kalau lu putuskan sesuai dengan lupu otak dan lupu keinginan, tidak usah berdoa. Karena kalau kau berdoa, keputusannya Bapak saya. Bukan keputusannya kamu. Setuju katakan amin? Kan harus begitu, kan lu tanya. Bapak boleh tidak saya pergi ke Manggarai? Boleh tidak saya pergi ke Maumere? Boleh tidak saya pergi ke Alor Bapak? Kamu harus dapat jawaban Kak. Dan Bapak pasti kasih jawaban, setuju katakan amin. Makanya dia bilang apa? Berdoa, berjaga-jaga. Supaya lu ngerti beta pun perasaan. Sehingga apa yang lu lakukan itu seturut dengan apa yang beta mau. Bukan apa yang ketong mau, setuju katakan amin. Mari saudara, belajar pelan-pelan.
Saya percaya kamu semua bisa menangkap sinyal ini dari Bapa saya. Karena Bapa ingin bicara langsung dengan kamu. Jadi jangan punya kebiasaan hanya mau mendengar dari pengkhotbah-pengkhotbah. Tapi kamu sendiri tidak melatih diri kamu untuk mendengar dari Bapa. Nanti berjalannya waktu kamu akan bisa membedakan. Mana dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang dari Bapa, mana yang dari setan. Mana suara Bapa, mana suara setan. Melangkah dulu. Dia akan melatih iman kamu. Dia akan latih kamu punya kepekaan mendengar. Oh ini bukan dari Tuhan. Oh ini dari setan. Kan ada dua suara. Kalau audible itu ada dua suara selalu. Dalam hati juga ada pertimbangan. Suara nuranimu dengan suara hati yang kudus. Suara Bapa yang disisipkan ke dalam sini. Sek, masuk. Doa. Ada amin? Saya dengar cerita satu anak kapal yang ke Alor yang terbakar itu. Ketika dia tidur, asap sudah di atas dia lihat. Dia dengar suara di hatinya. Bangun. Bangun. Dia bangun, dia lihat. Terbakar. Ambil barangmu. Ambil. Tapi sebelum terbakar, Tuhan bilang apa di dia? Di dalam hati. Ganti celana. Dia kan pakai celana jeans. Di dalam hati bilang gini, pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Dia ikut saja pakai celana pendek. Padahal dia mau bergaya di ini kapal yang pesiar, kapal ini. Kapal cepat ini. Dia ganti celana jeans, pakai celana pendek. Dia sudah tahu, hanya dia turuti saja ini kata hati. Dia turuti saja ini suara yang tersisip dalam hatinya. Dan puji Bapa dia mau dengar dan melakukannya. Kadang-kadang kita dengar tapi tidak mau melakukan. Kenapa? Bertentangan dengan keinginan ketong. Bisa nangkap tidak? Ketong mau pakainya ini, ketong mau kepinginnya ini, ketong mau naik jabatan. Tapi Bapak bilang ini sabar lu di sini melayani aku. Tapi lu mau makan dodot makan apa pergi. Ya sudah. Resiko tanggung sendiri. Dan anak ini mengikuti. Kemudian anak aduh terbakar. Untung kan? Maka dia bilang begini, dia bilang lompat, lompat, lompat. Semua takut lompat Kak. Ada dua orang sepasang yang lompat duluan. Gara-gara dong lompat, maka dong ikut lompat rame-rame. Kakak, ini latih dulu Kak. Dan ketika lu sudah latih ini dan apa? Taat. Bilang berdoa biar 5 menit, doa. Lu belajar lagi, dia bilang doa lagi, doa lagi. Pelan-pelan. Ketaatan itu kakak, mahal harganya. Dan dia butuh betul-betul kerendahan hati untuk mau taat sama Bapak. Jangan keraskan hati. Setuju katakan amin. Mari pesan Bapak sederhana ini hari ini Bapak. Kakak-kakak semua, teman-teman semua di sini adik-adik. Jangan sampai Bapak ketong kecewa. Karena ketong sudah pernah mengerti perasaannya. Maka mari pulang sebentar. Masuk dalam ruangan doa kamu, itu kamar kamu masing-masing. Baca ayat ini kembali. Dan renungkanlah semuanya itu dengan seksama. Dia mau bicara sama kamu. Ada amin? Mari tundukkan kepala.